Ya, memang pihak kepolisian, yakni Polda Jawa Barat, sudah memberikan keterangan dalam konversinya bersama Peggy Setiawan alias Peron ya. Tapi ini menjadi tanda tanya juga oleh masyarakat. Nampaknya kasus ini menjadi anti klimaks karena dalam amar putusan ini ada 3 DPO disebutkan secara jelas, namun pihak kepolisian menyatakan 2 DPO lain adalah fiktif atau salah sebut. Apakah kehadiran Linda nantinya juga bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang? Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Polda Jawa Barat mengungkap Peggy Setiawan alias Peron sebagai otak pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Dalam konferensi pers yang digelar Minggu siang kemarin, polisi mengungkap peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Meski pihak kepolisian telah melangkah maju dengan merilis Peggy sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki, pengacara Vina merasakan kejanggalan lantaran polisi menyatakan 2 DPO lainnya yaitu Dani dan Andi adalah fiktif dan menyatakan Peggy alias Peron adalah satu-satunya buronan dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Padahal dalam amar putusan hakim disebut ada 3 DPO. Sementara itu Peggy juga melakukan perlawanan. Dalam konferensi pers yang digelar Polda Jabar, Peggy berteriak dan mengatakan jika dirinya tak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Pengacara Peggy mengungkapkan akan mengajukan gugatan pra-peradilan untuk membebaskan Peggy. Sebagai otak pembunuhan, Peggy dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Lantas, akankah perlawanan Peggy Setiawan bergulir di sidang pra-peradilan? Lalu, apa pula yang membuat polisi menghapus 2 DPO? Akankah ditangkapnya sosok Peggy menguak misteri kasus pembunuhan Vina yang belum terungkap? Tim TV One mengabarkan. Saya rekan bahwa tersangka semua bukan 9, sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Ya, untuk mencoba mengulik jawaban dari teka-teki DPO kasus Vina ini, kita akan hadirkan sejumlah narasumber pada pagi hari ini di studio. Sudah datang pada hari ini ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji selaku Kabar Eskrim Polri 2008-2009. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Susno. Assalamualaikum Pak Susno. Selamat Sehat pagi ya para Pak ya? pemirsa sekalian, alhamdulillah sehat. Iya, ada juga Bang Teguh Nasrullah selaku pakar hukum pidana, nanti bicara dari masalah pidana. Selamat pagi, Bang Nasrullah. Selamat pagi Pak. Melalui sambungan daring juga sudah tersambung bersama kita ada Reza Pramadia selaku perwakilan kuasa hukum Vina. Selamat pagi, Bang Reza. Baik, Bang Reza, saya ingin ke Bang Reza dulu ya sebelum ke bapak-bapak yang ada di studio ini. Bang Reza, narasi yang beredar saat ini di media sosial lebih banyak menyoroti soal Peggy yang mengaku tidak bersalah. Tapi kemudian ada hal lainnya yang sepertinya teralihkan nih, yang menjadi concern Anda juga dari tim kuasa hukum Vina. Bahwa ada 2 DPO yang sebelumnya ada di amar putusan, lalu kemudian sekarang tiba-tiba hilang. Anda mempermasalahkan hal ini. Latar belakangnya silakan. Iya, jadi memang sah-sah saja terduga DPO Peggy itu membantah atau apapun itu. Tapi kan faktanya dia itu kan sudah merubah identitas, itu kan sudah jelas. Kenapa merubah identitas? Jadi itu aja dulu. Kita tidak akan membahas Peggy lebih jauh, kita tetap fokus kenapa terduga DPO yang 2 ini dihilangkan, dianggap fiktif gitu kan. Sedangkan di amar putusan pengadilan kan sudah jelas ada perannya masing-masing. Berarti itu kan kalau dihilangkan itu kan harus kita diulang BAP lagi dari awal segala macam. Jadi itu yang kita pertanyakan kenapa. Dan pada saat rilis juga tim kita yang dari Jakarta ada di Bandung itu
di Polda Jabar ingin bertemu langsung ke pihak kepolisian, tapi memang tidak ditemui gitu. Jadi kita masih belum mendapat jawaban pasti kenapa bisa dihilangkan. Itu yang sangat kita sesalkan gitu kan, karena belum mendapat jawaban yang pasti dan jelas. Baik, berarti kuasa hukum Vina masih meyakini bahwa ada 2 DPO lainnya seperti yang dituangkan dalam amar putusan ya. Mas Reza, yang terbaru adalah kemarin juga kuasa hukum Vina mendampingi dari saksi kunci ya ini Linda untuk memberikan keterangan kurang lebih 5 jam 30 pertanyaan kabarnya. Apa yang bisa didalami dari sana Mas? Boleh diinformasikan? Iya, tadi malam kebetulan saya sendiri yang menjemput saksi Linda untuk dimintai keterangan di Polres Cirebon Kota. Jadi memang itu ada sekitar 30-an pertanyaan yang masih seputar kronologis pembunuhan almarhum Vina. Bukan, jadi masih seputar itu dulu sih, masih belum banyak perkembangan lainnya lagi. Jadi memang yang penting apakah ada membahas soal 2 DPO lainnya Mas Reza? Masih belum ada ke arah sana. Kita masih mendalami sebagai saksi Linda itu sendiri. Jadi belum berkembang ke arah sana. Mas Reza, kalau kabar yang beredar begitu ya, terakhir yang bertemu Vina dan Eki adalah Linda dan juga pasangannya. Tapi Linda mengakui saat kejadian justru berada di rumah. Ini mungkin bisa dikonfirmasi seperti apa kondisi sebenarnya? Iya, memang pada saat itu saudari Linda pada saat kejadian memang berada di rumah. Menurut kesaksiannya, jadi tidak tahu detail atau ada rencana-rencana yang terjadi kemudian adanya pembunuhan tersebut. Jadi memang tidak ada di tempat kejadian. Bagaimana mengenai narasi yang menyebut bahwa Linda ini mengenal Peggy, mengenal DPO lainnya? Apakah ini juga dikonfirmasi oleh Linda? Iya, jadi kemarin sih di pernyataan saudari Linda ini tidak begitu mengenal yang namanya Peggy. Itu dan juga banyak cerita-cerita yang sudah beredar itu kan yang di luar dari pengetahuan Linda dan kejadian tidak seperti itu. Kalau dari versi Linda, kejadiannya seperti apa, Mas? Iya, kejadiannya memang si saudari Linda itu bersahabat dengan almarhumah. Ya, tapi memang bersahabat juga tidak terlalu dekat gitu kan. Jadi hanya sering bukan sering, maksudnya pernah beberapa kali curhat, itu juga masalah pacarnya seperti itu. Jadi tidak yang terlalu mencampur terlalu jauh. Jadi hanya sebatas sahabat dekat tapi yang tidak terlalu dekat gitu. Jadi kalau hanya sebatas kalau mau curhat ya seperlunya seperti itu. Jadi masih belum banyak keterangan yang bisa diperoleh. Nah, mungkin masih dalam kondisi shock juga gitu, masih kaget dengan pemberitaan yang luar biasa itu kan. Baik. Ditambah juga kemarin itu Pak Susno. Ya. Baik. Pak Susno, kalau kita lihat ini yang menjadi pembahasan adalah hilangnya 2 DPO dari penyidikan polisi lah, kalau kita bisa bilang seperti itu. Apakah memang ini satu hal yang lumrah terjadi di kepolisian, merilis ada 3 DPO, lalu kemudian menganulir 2 DPO lainnya, menyatakan bahwa ada 1 DPO saja, cukup untuk mengungkap kasus ini. Apakah ini satu hal yang bisa dimaklumi atau seperti apa sebenarnya, Pak? DPO itu daftar pencarian orang ya. Mengapa orang itu dicari? Tentunya karena dia adalah diduga sebagai pelaku daripada kejahatan itu. Dan DPO tidak dibuat dengan sembarangan. Tentunya berdasarkan fakta dan data yang terungkap. Apakah terungkapnya pada tingkat penyidikan? Apakah terungkapnya pada tingkat persidangan? Ternyata ini terungkap pada level penyidikan dan persidangan. Nah, tahu-tahu kemarin saya dengar ya diumumkan oleh Polda Jawa Barat bahwa DPO-nya hanya 1, yaitu Peggy. Sedangkan yang 2 itu apa namanya? Fiktif, salah sebut. Fiktif, salah sebut atau asal-asalan. Nah, tapi sayang tidak disebutkan
Asal-asalan itu siapa yang ngomong asal-asalan? Apakah penyidiknya yang asal-asalan nulis? Atau terpidananya? Atau terpidananya? Atau ada orang lain yang Harusnya disebut, asal-asalan? Harus disebut dong, Mbak, supaya tidak timbul pertanyaan kayak gini. Berarti ada harus ada argumentasi yuridisnya begitu jadi ya? ada argumentasi yuridis. Kalau soal misalnya hilang 10 atau tidak ada sama sekali bisa-bisa saja, tapi harus jelas alasannya. Nah, yang namanya DPO itu kan tidak sembarang langsung diketik gitu aja kan. Ya. Orang yang di DPO-kan itu adalah orang yang dicari tidak ketemu. Dan pasti sudah melalui proses cek and Iya, recheck tentunya begitu ya? setelah dapat keterangan bahwa pelakunya ini, si penyidik atau polisi langsung mendatangi rumah itu. Kan alamatnya kan ada, Ya. dicari. Begitu dicari, ketua RT, ketua RW, orang tuanya, saudaranya, kakaknya, adiknya, betul nggak ada nama ini? Oh betul, tapi dia nggak ada, sekarang lagi ke Wilayah luar lain. negeri, lagi ke wilayah lain. Aha. Atau, oh nggak ada Pak, tanya nggak ada, kalau nggak ada nggak perlu di DPO kan, memang orangnya nggak ada. Baru tanyakan lagi kepada yang memberi informasi, lo kok lo ngomong kayak gini, nggak ada sih orangnya. Nah, artinya Di cross check lagi ya? ini kan ada yang tidak akurat. Kan ini sudah di cross check di sidang pengadilan kan? Ya. Di sidang pengadilan ngomong karena masuk di dalam amar putusan. Iya, iya. Nah, kalau gitu berarti tidak bisa langsung ditiadakan misalnya, wah nggak ada itu orang. Nah, karena langsung ditiadakan begitu nimbulkan pertanyaan yang banyak. Ya. Harusnya gimana prosedurnya kalau memang ternyata tidak ada begitu? Kalau tidak ada, ya melalui pengecekan di lapangan dan sebagainya, kemudian dibuat berita acara lagi, dikatakan bahwa nama itu tidak ada sehingga tidak langsung kesimpulan tidak ada. Gitu. Pak Susno, tapi kalau melihat kasus ini nampaknya banyak yang berspekulasi bahwa pihak kepolisian ini nampaknya kita apresiasi gerak cepat, namun terlalu cepat untuk memutuskan. Karena dari amar putusan ini kan kuasa hukum Vina meyakini ada 3 DPO dan tertulis di situ. Dan artinya pihak kepolisian ini dengan menghilangkan atau menganulir 2 DPO ini menggabaikan amar putusan atau bagaimana Pak Susno? Saya percaya tidak mengabaikan, tapi alasan hukumnya yang belum disampaikan. Kita tunggu alasan hukumnya. Karena mereka ini masih punya tugas berat ya, polisi ini, penyidik ini. Kenapa? DPO sudah ketangkap 1 dan sudah jelas pasti tidak bisa dibantah betul Peggy. Ya. Tapi ingat, dari PG ini masih ada pertanyaan. Yang betul itu yang sudah terbukti baik melalui saksi, terbukti secara scientific crime investigation terbukti karena dari kakak, kemudian dari sidik jari dan sebagainya, termasuk ibu kandungnya sendiri mengatakan yes ini Peggy. Tapi satu pertanyaan besar yang harus dijawab polisi. Apakah itu Peggy yang terlibat dalam kasus ini? Kan itu belum diumumkan. Iya. Yang sudah diumumkan dan terbukti itu betul dia Peggy. Betul dia DPO. Tapi apakah betul dia pelaku? Ini PR besar. Mari kita dukung Polri, kita hargai. Kenapa PR besar? Belum ada bukti yang menyatakan apakah sperma itu. Kan ini tuduhannya kan pembunuhan dan pemerkosaan. Apakah ada sperma Peggy? Apakah DNA-nya DNA Peggy begitu ya? Apakah DNA Peggy? Apakah ada sidik jari Peggy di pembunuhan itu? Apakah CCTV? Pak Susno, kalau pengalaman Anda begitu ya, kan saat memang dilakukan visum kan secara jelas begitu kan, ditemukan sperma, tapi kenapa bisa pihak kepolisian tidak memutuskan untuk mengambil itu DNA siapa Pak? Apakah memang itu SOP-nya seperti itu atau gimana Pak biasanya? Kalau ada sperma tentunya kan harus dibuktikan, ini kan punya siapa, apalagi kan dalam BAP itu yang memperkosa itu kan tidak satu kan. Nah tidak satu harus dicek sperma siapa. Dan kalau sudah tahu sperma siapa maka orang ini tidak akan bisa membantah seperti sekarang. Loh yang bicara bukan saksi, bukan terdakwa, tapi sperma yang ngomong. Spermanya ngomong, mas aku spermamu. Nah nggak bisa membantah lagi seperti sekarang. Dan satu lagi, katanya ini tidak ada penganiayaan, kecelakaan. Kita belum lihat bajunya. Kalau yang namanya ditusuk dengan samurai, tidak mungkin baju tidak sobek, samurai masuk ke dalam kan. Nah itu harus ada itu. Kemudian CCTV-nya dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini kalau ya tanda petik, saya tidak mengatakan bahwa penyidikan ini salah. Tetapi heboh di luar salah. Kita buat tanda petik bahwa penyidikan ini benar salah. Maka yang paling bertanggung jawab adalah yang mencari fakta hukum di depan persidangan. Siapa? Jaksa yang menuntut.
Yang kedua siapa? Hakim pada tingkat pertama. Oke. Nah inilah yang kebiasaan yang harus kita rubah untuk perbaiki dalam sistem hukum pidana di Republik ini. Jangan lagi berpedoman pada berkas. Ya. Berkas ini bisa dicabut. Bisa juga berkas ini, berita acara, omongan di dalam itu didapat secara tidak benar. Tapi harus betul-betul berdasarkan fakta hukum yang Fakta hukum terungkap yang- di persidangan. Oke. Sekarang kita masih mendewakan berkas ini. Ya, oke. Nah jadi saya tidak menyalahkan polisi ini. Polisi kan cuma ngantar gitu. Ya, ya. Nah, Mencari bukti-bukti begitu Iya, ya. tetapi begitu dimainkan, dimasak di depan sidang, ya gimana jaksanya Ya, yang ya. sudah melalui konsultasi kok diterima? Ya. Lah gimana Bang hakim? Nasrul, menanggapi hal tersebut, apakah ini kemudian konsekuensi hukumnya seperti apa terhadap jaksa, terhadap hakim? Tidakkah ini merupakan terlalu mahal harganya untuk kemudian merefer lagi ke belakang, mengubah lagi yang dulu dan lain sebagainya? Ini bagaimana konsekuensi hukumnya? Oke, ini kita sepakat dulu nggak? Apakah kita sepakat dalam kasus ini terjadi peradilan sesat? Saya mengatakan iya. Dari mana melihatnya? Faktanya apa yang terjadi sekarang? Orang sudah dihukum Ya. dan ini berulang kasus yang terjadi tahun 70-an, Sengkon dan Karta. Ya, 80-an. Dan itu akhir 80-an ya, Ya. sebelum KUHAP lahir. Ya, Karena ya. saya ingat itu ada Sebelum perma KUHAP. dari Prof. Omar Seno Aji untuk PK-nya. Ya. Nah, enggak, kasusnya 70-an, Pak. Kasus 70-an, peradilan- peradilan 80-an. Nah, kemudian peradilan sesat ini, sampai kapan kita mau berhenti? Maaf, saya harus ngomong keras sekali Pak Kapolri. Untuk apa kita terlalu sombong dengan kata-kata salam presisi? Kalau peradilan sesat tiap hari disajikan di hadapan publik. Mungkin Pak Susno tidak enak ngomong, tapi saya harus ngomong. Saya akademisi, Bang saya Nasrul, praktisi. peradilan sesat berarti di tahun 2016 ya? Bukan untuk penanganan sekarang kan? Ya, sekarang kita Belum belum ada, tahu. Bisa ya. bisa saja terulang. Oleh Tanda karena petik. itu, jangan terulang. Oke. Anda jangan jatuh di lubang yang sama. Nah, kemudian, maaf saya katakan, apa tugas jaksa pemeriksa berkas perkara waktu perkara dikirim ke sana? Oleh karena itu harus ada audit. Ya, Kapolri audit tim penyidik dulu, penyelidik dan penyidik. Jaksa Agung audit tim penerima berkas, audit JPU-nya. ya. Kemudian Mahkamah Agung audit Majelis Hakim. Bagaimana Anda melihat fakta persidangan itu? Maaf, secara umum, Pak. Ini secara umum saya ulang. Tidak semua jaksa seperti itu, tidak semua polisi seperti itu, Tidak tidak semua semua hakim. Ya. Seringnya adalah ketika kasus-kasus begini, si tersangka terdakwanya mau pakai pengacara. Lo jangan pakai pengacara. Nanti justru malah berat. Gitu. Lo ngaku aja terus terang buat tuntut Padahal ringan. seharusnya Dan- hak didampingi pengacara kuasa Iya, hukum ya. tapi itu terjadi sejak awal. Oke. Nah, kemudian benar, ini Pak Susno ini saya kenal beliau sejak masih Kombes Pol. Ya. Kita nyusun Kami undang-undang. sama-sama tim perumus RUU Undang-undang, KUHP. ya. Nah, saya termasuk orang yang paling keras menentang bahwa berita acara pemeriksaan tahap penyidikan itu diserahkan ke hakim. Tidak boleh. Kenapa? Karena apa? Hakim baca itu dulu. Ya. Nanti dia terbentuk otaknya di sini apa yang bunyi di situ. Ya, ya, ya. Bagaimana proses itu diperoleh? Jadi tidak Ya. netral begitu. Tidak netral. Oleh karena itu saya mengatakan berkas itu cukup sampai di jaksa. Ya. Oke. Di hakim tidak boleh diserahkan itu. Kemudian hakim hanya memperoleh surat dakwaan. Iya. Nah, silahkan kemudian gali fakta persidangan. Iya. Dan yang ada sekarang adalah hampir semua hakim sebelum sidang, Baca sebelum dulu. diperiksa saksi-saksi, siapa misalnya saksi Alfat mau diperiksa, dibaca dulu BAP-nya apa. Nanti dia sudah terbentuk di sini. Iya, opini. Nah, kemudian ketika di ruang sidang si Alfat mau merubah, saya tidak begitu. Loh, kamu ngomongnya begini oke. dulu. Sudah kepetok di Sudah situ. tepat Ah, pada itu ya. Jangan berbelit-belit. Ketika Tapi dia ini- berubah ini Dimarah. kita bicara fakta yang oke. terjadi. Iya. Ketika dia merubah keterangannya, Iya. nanti waktu hakim menjatuhkan putusan ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Di situ disebutkan berbelit-belit Nah, dan tidak mengaku oke. terus terang. Itu sering kita baca. Nah. Padahal tidak boleh itu Bang Nasrul kan terjadi. tadi mengatakan harus ada audit nih. Iya. Semuanya diaudit lagi jaksanya, hakim lain sebagainya. Ya. Konsekuensinya apa? Hukumnya apa? Tapi dijawab setelah jeda. Tarik nafas dulu Bang, santai. Usai jeda kita kembali tetap di sini Dapat Kabar Indonesia Pagi.